Pembahasan pertama adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa ini. Masalah pertama adalah masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan ini dilansir dari Wikipedia adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan sulitnya akses terhadap suatu pekerjaan. Kemiskinan ini merupakan masalah utama yang dihadapi oleh bangsa Indonesia karena kurang meratanya penduduk di Indonesia. Kemudian, permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia yang kedua adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia. Nah, kualitas dari sumber daya manusia ini dilansir dari BKKBN Bengkulu bahwa ada setidaknya 90 juta lebih jiwa umur 5-24 tahun yang seharusnya mengenyam pendidikan. Akan tetapi, hanya 46 juta, bahkan kurang dari 46 juta jiwa yang mengenyam pendidikan di Indonesia. Bahkan jika kita lihat indeks dari sumber daya manusia di Indonesia itu masih jauh di bawah Malaysia dan Singapura. Nah, selanjutnya apa yang menyebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia ini adalah yang pertama itu kurangnya pemerataan pendidikan, yang kedua adalah kemiskinan, dan banyak lagi alasan-alasan lainnya sehingga sumber daya manusia di Indonesia itu tergolong merupakan sumber daya manusia yang rendah. Selanjutnya, masalah-masalah terjadinya pengangguran. Yang pertama, tidak terbatasnya pertumbuhan angkatan kerja dengan kesempatan kerja. Yang kedua, terbatasnya kesempatan kerja yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan kondisi pandemi COVID-19. Yang ketiga, masih rendahnya kualitas lapangan kerja. Yang keempat, kesenjangan persediaan tenaga kerja dengan kebutuhan akan tenaga kerja tidak sesuai dengan motivasi. Dan yang kelima, jiwa kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja baru masih rendah. Baik, selanjutnya masalah-masalah terjadinya gizi buruk. Anak tidak memperoleh makanan dengan kandungan energi dan protein yang cukup. Hal tersebut sering dikaitkan dengan tingkat perekonomian yang rendah. Itulah sebabnya masalah gizi buruk banyak terjadi di negara berkembang. Selain dikarenakan tingkat perekonomian yang rendah, juga kurangnya perhatian orang tua terhadap nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh anaknya juga mempengaruhi. Peranan kewirausahaan. Yang pertama, menciptakan lapangan pekerjaan. Kewirausahaan juga berkontribusi dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat Indonesia. Dengan terciptanya lapangan pekerjaan baru, masyarakat memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan. Dampaknya, taraf hidup masyarakat pun meningkat, sehingga perekonomian negara akan menjadi lebih baik. Meningkatkan pendapatan nasional. Inovasi termasuk hakikat penting dalam konsep kewirausahaan. Adanya inovasi dari pelaku wirausaha dapat meningkatkan jumlah permintaan terhadap suatu produk. Tingginya permintaan, maka jumlah produksi pun semakin naik. Inilah yang kemudian akan tercatat dalam pendapatan nasional. Di dalam pendapatan nasional tercatat nilai output akhir dari semua produk yang baru diproduksi dalam satu tahun. Dengan adanya peningkatan jumlah produksi, maka pendapatan nasional negara juga akan ikut meningkat. Dari sinilah dapat diukur tingkat kegiatan ekonomi negara dalam satu tahun. Selanjutnya yaitu peran kewirausahaan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Dengan cara kita membuka lapangan kerja dengan cara memperbesar tingkat kesempatan kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Yang kedua yaitu berusaha memberi bantuan kepada orang lain dan pembangunan sosial sesuai dengan kemampuan masing-masing, yaitu sebagai generator peran lingkungan pribadi, distribusi, pemeliharaan lingkungan, dan kesejahteraan. Selanjutnya, peran kewirausahaan dalam mendorong terciptanya masyarakat adil dan makmur, yaitu saling terciptanya persatuan, kesatuan, dan saling tolong-menolong antar sesama.
Baik, poin yang selanjutnya mengenai wirausaha menambah investasi dalam negeri. Sebagaimana kita ketahui bahwa investasi adalah tindakan mengalokasikan dana untuk aset atau memberikan modal untuk usaha, baik itu berupa bisnis, proyek, real estate, dan lain sebagainya, dengan harapan akan menghasilkan pendapatan atau keuntungan. Nah, dengan banyaknya wirausaha, maka akan semakin banyak pula investor yang akan menanamkan modal pada suatu usaha yang dijalankan tersebut. Dengan adanya wirausaha di sini, maka investasi yang terjadi dalam negeri akan semakin besar, yang berdampak pada bertambahnya produksi nasional dan akan mengurangi ketergantungan terhadap investasi asing yang akhirnya membuat semakin tangguhnya perekonomian nasional. Selain itu, peningkatan investasi diyakini ikut andil dalam mendongkrak pembangunan ekonomi suatu bangsa. Dalam ekonomi makro, investasi juga berperan sebagai salah satu komponen dari pendapatan nasional dan juga produk domestik bruto atau PDB. Investasi memiliki hubungan positif dengan PDB atau pendapatan nasional. Jika investasi naik, maka PDB akan naik. Begitupun sebaliknya, saat investasi turun, maka PDB akan ikut turun. Untuk itu, pemerintah terus berupaya mempermudah wirausahawan dalam menjalankan usahanya, antara lain dengan mempermudah perizinan, memberikan insentif atau keringanan pajak, menyediakan modal dengan bunga ringan, dan lain sebagainya. Dengan bertambahnya jumlah wirausaha setiap tahunnya, maka akan semakin banyak yang membayar pajak usaha kepada negara. Wirausahawan dapat memajukan bangsa melalui sumbangan-sumbangannya dalam berbagai bidang seperti bidang pendidikan, budaya, kesehatan, dan lain sebagainya. Saat ini kita mengenal istilah social entrepreneur, di mana social entrepreneur atau wirausahawan sosial di sini merupakan orang yang berupaya membantu orang-orang yang kurang beruntung dalam lingkungan masyarakat dengan cara memberdayakan mereka melalui jalur kewirausahaan.